Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan berfokus pada keputusan operasi. Saya Sri Wahyuni, NPM 193310010 akan memaparkan materi bersama rekan saya Mbak Ratna Permatasari, NPM 19133100015. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang menganalisis informasi yang relevan yang berfokus pada masa depan dan atribut diferensial. Yang pertama ada biaya diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan total biaya di antara dua alternatif. Lalu selanjutnya ada pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial adalah perbedaan pendapatan di antara dua alternatif. Lalu dari biaya dan pendapatan itu sendiri, kita dapat menganalisis diferensial. Analisis diferensial itu sendiri adalah proses keputusan yang membandingkan pendapatan dan biaya diferensial dari alternatif tersebut. Lalu selanjutnya itu juga ada biaya inkremental. Biaya inkremental adalah tambahan biaya atau penurunan yang dihasilkan oleh usulan alternatif. Di samping ada biaya alternatif, di samping ada biaya inkremental, ada juga manfaat inkremental. Manfaat inkremental adalah tambahan atau penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh tujuan alternatif. Contoh dari biaya dan manfaat inkremental itu kalau di buku halaman 239, contohnya misal Nan to Get Nectar mengusulkan untuk meningkatkan produksi minuman dari 1000 botol menjadi 1200 botol per minggu. Lalu dapat diambil kesimpulan dan dianalisis untuk biaya inkremental itu sendiri adalah usulan alternatif itu merupakan biaya pembuatan tambahan dari 200 botol per minggu. Lalu manfaat inkremental dari meningkatkan produksi minuman tadi ialah tambahan pendapatan yang dihasilkan dari 200 botol ekstra tadi tersebut, tambahan penjualan dari botol 200. Lalu selanjutnya ada outlay cost. Outlay cost itu sendiri adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas di masa depan. Selanjutnya ada pendapatan inkremental. Pendapatan inkremental itu kita membandingkan pendapatan dan outlay cost dari usulan alternatif. Lalu selanjutnya ada analisis inkremental. Analisis inkremental adalah analisis biaya inkremental atau tambahan dan manfaat dari usulan alternatif dibandingkan dengan situasi saat ini. Lalu selanjutnya ada biaya oportunitas. Biaya oportunitas diterapkan pada sumber daya yang sudah dimiliki perusahaan, sehingga penggunaannya tidak memerlukan pengeluaran kas tambahan. Lalu definisi biaya oportunitas itu sendiri ialah sebagai manfaat maksimum yang tersedia yang dilupakan atau dilewatkan akibat menggunakan sumber daya yang sudah dimiliki perusahaan untuk tujuan tertentu dan bukan menggunakannya untuk alternatif penggunaan terbaik. Selanjutnya, dengan menggunakan biaya oportunitas, kita dapat menghitung manfaat
keuangan bersih dari memproduksi papaya mango. Contohnya itu ada di buku halaman 240. Misalnya, perusahaan Nantucket Nexstar dapat menjual papaya mango yang diproduksi selama sisa umur mesin senilai $500.000. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan outlay cost, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas di masa depan untuk membeli sumber daya yang diperlukan, yaitu sebesar $400.000. Lalu dari pendapatan tadi yang $500.000 dikurangi biaya outlay cost sebesar $400.000. Selisihnya itu $100.000, itu manfaat keuangan sebelum adanya biaya oportunitas. Lalu ada biaya oportunitas sebesar $60.000. Lalu dari manfaat sebelum biaya oportunitas tadi dikurangi biaya oportunitasnya sebesar $60.000. Jadi dihasilkan $40.000. Selisihnya tadi itu adalah merupakan manfaat keuangan bersih. Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli. Keputusan membuat atau membeli dan fasilitas yang menganggur. Faktor kuantitas yang relevan terhadap keputusan akan membuat atau membeli, yakni bergantung pada situasi. Kunci bagi keputusan membuat atau membeli yang optimal adalah mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tambahan biaya untuk membuat atau biaya yang dihindari dengan membeli suku cadang atau komponen. Selanjutnya pada tabel membuat dan membeli, pada kolom pertama itu ada rincian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli ataupun membuat. Lalu yang kolom kedua itu ada total, yang membuat itu di totalnya ada biaya bahan langsung $60.000, biaya tenaga kerja langsung $20.000, lalu ada overhead pabrik variabel $40.000, lalu ada overhead pabrik yang tetap dapat dihindari dengan tidak membuat gaji supervisor sebesar $50.000. Nah, dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap itu dijumlahkan jadi total biaya yang relevan sebesar $170.000. Lalu yang kolom kedua itu total per botolnya itu yang bahan langsung ada $0,06, yang tenaga kerja langsung $0,02, lalu yang overhead pabrik variabel $0,04, dan overhead pabrik tetap $0,05. Dari penjumlahan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap itu dijumlahkan jadi total biaya relevan per botolnya itu ada 0,17. Sedangkan di kolom yang membeli itu totalnya $180.000 dan total per botolnya 0,18. Nah, dari selisih membuat dan membeli itu terdapat perbedaan yang lebih menguntungkan. Perbedaan yang lebih menguntungkan itu terdapat yang di membuat. Kalau yang biaya membeli itu biayanya lebih besar. Perbedaannya yang lebih menguntungkan itu terdapat di membuat. Nah, selisihnya ada $10.000 dan total selisih total per botolnya ada 0,01. Nah, dapat disimpulkan itu lebih baik membuat daripada membeli, karena membeli
itu biayanya lebih besar daripada membuat. Selanjutnya, membeli atau membuat dan penggunaan fasilitas. Dalam banyak kasus tidaklah optimal bagi perusahaan untuk membiarkan fasilitasnya menganggur. Sebaliknya, perusahaan akan sering menggunakan fasilitas yang menganggur itu untuk kegunaan yang lain. Dan kita harus mempertimbangkan hasil dari penggunaan tersebut ketika memilih akan membuat atau membeli. Nah, nilai yang diterima dari alternatif penggunaan terbaik tersebut merupakan biaya oportunitas bagi produksi internal suku cadang atau komponen. Lalu di bawah itu ada tabel. Tabel tersebut merupakan analisis inkremental yang meringkas semua biaya dan pendapatan yang berbeda di antara keempat alternatif dalam jumlah ribuan. Pada kolom pertama itu ada rincian pendapatan sewa, tambahan margin, kontribusi dari produk lain, biaya botol yang relevan, biaya yang relevan bersih. Nah, pada kolom kedua itu ada keterangan membuat, pendapatan sewanya kosong, tambahan marginnya kosong, lalu biaya yang relevan itu sebesar 170.000. Lalu yang di kolom ketiga, membeli dan membiarkan fasilitas menganggur. Itu yang diisi hanya biaya botol yang relevan sebesar 180.000 dolar. Lalu yang kolom keempat, membeli dan menyewakan fasilitas. Itu di baris pendapatan sewanya terdapat biaya sewa 25 dolar. Lalu biaya botol yang relevan 180.000 dolar. Lalu ada yang di kolom kelima itu membeli dan menggunakan fasilitas untuk produk lain. Pada baris tambahan margin kontribusi dari produk lain itu diisi 55 dolar. Lalu pada biaya botol yang relevan itu 180. Nah, dari keempat alternatif tadi ada biaya yang relevan bersih yang pada kolom membuat itu terdapat biaya yang relevan bersih 170.000 dolar. Lalu yang kolom membeli dan membiarkan fasilitas menganggur ada 180 dolar. Lalu yang membeli dan menyewakan fasilitas ada 155.000 dolar. Lalu yang terakhir itu ada 125.000 dolar. Kolom terakhir mengindikasikan bahwa membeli botol dan menggunakan fasilitas menganggur untuk membuat produk lain akan menghasilkan biaya bersih terendah dalam kasus ini. Nah, dari 170.000 dolar dikurangi 125.000 dolar terdapat 45.000 dolar selisih yang lebih sedikit dari biaya yang membuat botol. Sebagai alternatif, kita dapat menganalisis pilihan tersebut dengan menggunakan biaya oportunitas. Biaya oportunitas fasilitas adalah 55 karena merupakan manfaat maksimum yang diperoleh Nantux Nexstar jika tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk membuat botol. Tambahan jumlah tersebut ke outlay cost dan total biaya membuat botol adalah 225.000 dolar. Jumlah tersebut 45 dolar lebih tinggi dari biaya membeli botol sebesar 180.000 dolar. Nah, selanjutnya ada penghapusan atau penambahan produk jasa atau departemen. Informasi yang relevan
juga memainkan peran penting dalam keputusan tentang penambahan jasa atau penghapusan produk dan departemen. Selanjutnya itu ada biaya yang dapat dihindari. Biaya yang dapat dihindari adalah biaya yang tidak akan berlanjut jika operasi berlanjut, diubah, atau dihapus yang bersifat relevan. Yang selanjutnya, biaya yang tidak dapat dihindari. Biaya yang tidak dapat dihindari adalah biaya yang berlanjut meskipun perusahaan menghentikan operasi. Selanjutnya itu ada biaya umum. Biaya umum adalah biaya fasilitas dan jasa yang dibagi oleh pemakai. Kunci dalam pengambilan keputusan adalah tidak mengandalkan pada aturan yang ketat dan cepat mengenai apa yang dimasukkan dan apa yang diabaikan. Selanjutnya ada tabel analisis penghapusan atau penambahan produk, jasa atau departemen. Di dalam buku halaman 248 dan 249 ada tabel yang pertama itu yang di halaman 248 toko secara keseluruhan, dia tabel penutupan pangan. Lalu yang kedua itu di halaman 249 itu ada tabel pengaruh perubahan atas penghapusan dan penambahan pangan. Penghapusan dengan menutup pangan dan penambahan dengan memperluas barang dagangan umum. Di dalam tabel yang di halaman 249 ini terdapat di kolom pertama itu rincian-rincian biaya-biaya dan penjualannya. Lalu yang di kolom kedua ada total sebelum perubahan, kolom ketiga menutup pangan, kolom keempat memperluas barang dagang umum, dan yang terakhir total setelah perubahan. Nah, yang di total sebelum perubahan ini kan total penjualannya $1.900, beban variabel $1.420, lalu selisih antara beban variabel dan penjualan itu ada margin kontribusi sebesar 480 dikurangi dengan beban tetap yang dapat dihindari, jadi selisihnya 215. Itu merupakan kontribusi pada ruang umum dan biaya yang tidak dapat dihindari lainnya. Lalu ada ruang umum dan biaya yang tidak dapat dihindari lainnya, itu ada $180.000. Nah, selisih antara kontribusi tadi dengan ruang umum terjadi laba sebesar $35. Lalu yang di kolom kedua, setelah menutup pangan terjadi perubahan, penjualan menjadi $1.000, lalu beban variabelnya menjadi $800. Lalu margin kontribusinya berubah dari 480 menjadi $200. Lalu kontribusi pada ruang umum menjadi $50. Selisih antara kontribusi pada ruang umum dan ruang umum biaya yang tidak dapat dihindari lainnya pada perubahan menutup pangan ini terdapat laba operasi sebesar $50. Lalu yang pada kolom keempat itu memperluas barang dagang umum, penambahan produk. Nah, di penjualan ini menambah dari 1.900 lalu menjadi 1.000, lalu ditambah lagi $500, lalu beban variabelnya menambah jadi $350.000. Selisih antara penjualan di kolom memperluas barang dagang umum
dengan beban variabel di kolom keempat ini, selisihnya 150.000 itu merupakan margin kontribusi. Lalu biaya atau beban tetap yang dapat dihindari sebesar $70. Lalu selisih antara margin kontribusi dan beban tetap, terdapat selisih $80 itu merupakan kontribusi pada ruang umum dan biaya yang tidak dapat dihindari lainnya. Lalu ruang umum dan biaya yang tidak dapat dihindari lainnya itu kosong dan menghasilkan laba sebesar $80. Lalu yang di kolom terakhir itu merupakan total setelah perubahan. Hasilnya itu dari total sebelum perubahan dikurangi menutup pangan ditambah memperluas barang dagangan. Hasilnya yang penjualan itu menjadi $1.400, beban variabel menjadi $970, margin kontribusinya 430, beban tetap yang dapat dihindari itu 185, lalu selisihnya $245, dan ruang umum dan biaya yang tidak dapat dihindari lainnya itu jadi $180. Ketika memutuskan akan menghapus suatu produk atau menutup produk, ada pertimbangan etika. Apa yang akan terjadi dengan karyawannya ketika ada departemen yang dihentikan? Bagaimana dengan pelanggan yang mungkin mengandalkan dukungan pelanggan di masa depan? Bagaimana dengan komunitas di mana operasi yang dihentikan berlokasi? Walaupun dampak non-keuangan dari pertimbangan semacam itu sulit ditentukan, itu harus dipertimbangkan. Inilah situasi di mana etika yang baik adalah bisnis yang baik, karena tenaga kerja yang stabil dan berkomitmen serta komunitas yang mendukung dapat menjadi aset penting bagi perusahaan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ratna. Terima kasih. Ya, saya Ratna Permatasari akan menjelaskan tentang penggunaan optimal sumber daya yang terbatas keputusan bauran produk. Jika permintaan akan produk melebihi jumlah yang dapat diproduksi perusahaan, manajer harus memutuskan bauran produk yang akan dibuat. Keputusan bauran produk harus berfokus pada margin kontribusi setiap produk dan penggunaan kapasitasnya. Manajer harus menekankan produk yang menghasilkan kontribusi per unit terbesar dari faktor pembatas. Faktor pembatas atau limiting factor disebut juga sumber daya langka atau scarce resource, yakni membatasi atau menghambat pembuatan atau penjualan produk atau jasa. Sebagai contoh, yakni faktor pembatas termasuk jam tenaga kerja dan jam mesin yang membatasi produksi, dan karena itu penjualan di perusahaan manufaktur, dan kaki persegi lantai ruangan atau meter kubik ruangan display yang membatasi penjualan di toko serba ada. Lalu, masalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka ini juga sangat penting bagi perusahaan non-manufaktur. Di toko retail, sumber daya pembatas seringkali adalah lantai ruang. Dalam kasus seperti ini, perusahaan berfokus pada produk yang memerlukan lebih sedikit ruang atau menggunakan ruang untuk periode waktu yang lebih singkat, atau disebut juga perputaran persediaan atau inventory turnover. Akan tetapi, produk yang paling menguntungkan jika salah satu faktor tertentu membatasi penjualan dapat saja menjadi paling yang tidak menguntungkan jika faktor yang berbeda membatasi penjualan. Persentase margin kontribusi bukan merupakan petunjuk yang tepat bagi profitabilitas, sebab seperti yang dikatakan,
Laba bergantung pada ruang yang ditempati juga perputaran persediaan. Dalam paragraf 6.2 mengilustrasikan produk yang sama yang menempati jumlah ruang yang sama di masing-masing toko, namun margin per unit dan per dolar penjualan lebih kecil dari toko diskon. Tetapi perputaran yang lebih cepat membuat produk yang sama itu lebih menguntungkan menggunakan ruang di toko diskon. Secara umum, perusahaan retail mencari perputaran persediaan yang lebih cepat. Survei itu seperti toko retail yang menunjukkan perusahaan dengan kinerja keuangan di atas rata-rata memiliki perputaran persediaan 2,6 kali per tahun dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya produk gabungan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Jika dua atau lebih produk yang dibuat memiliki nilai jual yang relatif signifikan dan tidak dapat diidentifikasi secara terpisah sebagai produk individual hingga titik split off-nya, kita menyebutnya sebagai produk gabungan atau joint product. Titik split off atau split off point adalah titik manufaktur di mana produk gabungan menjadi dapat diidentifikasi secara individual. Setiap biaya di luar tahap tersebut merupakan biaya yang dapat dipisahkan atau separable cost karena bukan merupakan bagian dari proses gabungan dari sistem akuntansi yang dapat secara eksklusif mengidentifikasinya dengan produk individual. Kita menyebut biaya pembuatan produk gabungan sebelum titik split off-nya sebagai biaya gabungan atau joint cost. Sebagai contoh yakni ilustrasi Dow Chemical Company yang membuat produk kimia X dan Y sebagai hasil dari proses gabungan tertentu. Biaya proses gabungan adalah $100.000 yang meliputi biaya tambahan bahan baku dan biaya pemrosesan sebelum produk gabungan X dan Y mencapai titik split off-nya. Pada titik split off-nya, Dow dapat menjual X dan Y ke industri minyak yang menggunakan sebagai bahan untuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menjual atau memproses lebih lanjut. Kita harus menemukan item yang relevan yang terlibat dalam hal tersebut. Pertama, pertimbangkan apa biaya gabungannya, biaya sebelum titik split off, yaitu biaya masa lalu yang tidak dapat mempengaruhi apapun di luar titik split off. Karena ini tidak relevan dengan antara alternatif, relevansi harus mengharuskan agar analisis berfokus pada biaya yang dapat dipisahkan dan pendapatan di luar titik split off. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mempertahankan atau mengganti peralatan. Salah satu aspek penting dari situasi semacam ini adalah bahwa nilai buku peralatan lama bukan merupakan pertimbangan yang relevan dalam memutuskan untuk mengganti peralatan atau tidak. Karena itu merupakan biaya masa lalu, bukan biaya masa depan. Ketika membeli peralatan, perusahaan menyebarkan biaya melalui beban penyusutan atau depreciation selama periode mendatang di mana peralatan itu akan digunakan. Nilai buku atau book value peralatan atau nilai buku bersih atau net book value adalah biaya awal dikurangi akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation adalah jumlah semua penyusutan yang dibebankan ke periode masa lalu. Seringkali kita menyebut ini sebagai biaya tertanam atau sunk cost yang sebenarnya hanya istilah lain untuk biaya historis atau biaya masa lalu. Biaya masa depan satu-satunya yang relevan adalah prediksi biaya masa depan. Dalam memutuskan apakah akan mengganti atau mempertahankan peralatan yang ada, kita harus mempertimbangkan relevansi 4 item yang umum ditemui. Yang pertama, yakni nilai buku peralatan lama.
Tidak relevan karena merupakan biaya masa lalu atau historis. Karena itu, penyusutan atas peralatan lama tidak relevan. Yang kedua, nilai pelepasan peralatan lama relevan karena merupakan arus kas masuk yang diharapkan di masa depan yang biasanya berada di antara alternatif. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian pelepasan. Ini adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pelepasan. Jadi, ini merupakan kombinasi yang tidak berarti dari item yang relevan dan tidak relevan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah biaya peralatan baru. Relevan karena merupakan arus kas keluar yang diharapkan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif. Karena itu, biaya awal peralatan baru, alokasinya ke beban penyusutan berikutnya tidak relevan. Dalam paragraf 6.5 menunjukkan bahwa nilai buku peralatan lama sebesar $4.000 tidak berbeda di antara alternatif. Kita harus mengabaikannya untuk tujuan pengambilan keputusan. Perbedaan hanyalah masalah waktu. Jumlah penghapusan masih $4.000 tanpa memandang alternatif yang tersedia. Jumlah $4.000 itu disajikan pada laporan laba rugi baik sebagai pengurangan sebesar $4.000 dari hasil kas sebesar $2.500 yang diterima yang menghasilkan kerugian sebesar $1.1.500 pada tahun pertama maupun penyusutan sebesar $1.000 di masing-masing 4 tahun. Namun penyajian itu tidak relevan bagi keputusan penggantinya. Sebaliknya, penyusutan tahunan sebesar $2.000 atas peralatan baru tidak relevan karena total penyusutan sebesar $8.000 adalah biaya masa depan yang dapat kita hindari dengan tidak mengganti peralatan. 3 item yang relevan yakni biaya operasi, nilai pelepasan, dan biaya akuisisi memberikan penggantian keuntungan bersih sebesar $2.500. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi biaya yang tidak relevan atau salah rinci. Kemampuan untuk mengenali biaya yang tidak relevan atau salah rinci kadang-kadang sama pentingnya dengan mengidentifikasi biaya yang relevan bagi pengambilan keputusan. Selain biaya masa lalu, beberapa biaya masa depan mungkin tidak relevan karena akan sama-sama menurut semua alternatif yang masuk akal. Biaya-biaya tertentu tersebut dapat kita abaikan untuk keputusan tertentu. Akan tetapi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa biaya tetap selalu tidak relevan dan biaya variabel selalu relevan. Biaya variabel dapat menjadi tidak relevan dan biaya tetap dapat menjadi relevan. Biaya sewa gudang adalah biaya tetap yang relevan jika salah satu alternatif memerlukan gudang sementara, yang lain tidak. Biaya masa depan, baik biaya variabel maupun biaya tetap, tidak relevan jika tidak berbeda di antara alternatif yang ada dan relevan jika berbeda di antara alternatif. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk mengidentifikasi biaya yang salah rinci. Manajer harus menganalisis biaya per unit dengan cermat dalam pengambilan keputusan. Lalu, akan saya jelaskan tentang konflik antara pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Manajer mungkin akan tergoda untuk mengambil keputusan yang optimal, bukan demi kepentingan terbaik perusahaan. Jika ukuran kinerja yang digunakan dalam membuat keputusan tersebut akan menguntungkannya. Untuk memotivasi manajer mengambil keputusan yang optimal bagi perusahaan, metode evaluasi kinerja manajer harus konsisten dengan model keputusan yang tepat bagi perusahaan, yaitu harus menunjukkan kinerja manajer yang lebih baik jika manajer mengganti dan bukan mempertahankan suku cadang atau mesin. Konflik antara tujuan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja telah meluas dalam praktik. Memang sulit membandingkan evaluasi kinerja dengan keputusan, sehingga timbul konflik.
Akibatnya, kadang-kadang manajer memilih insentif untuk berfokus pada pengaruh jangka pendek keputusan terhadap perusahaan atau kinerjanya, dan bukan pengaruh jangka panjang terhadap perusahaan. Fokus utama kita adalah bagaimana menentukan dan menggunakan informasi yang relevan ketika menghadapi berbagai keputusan manajerial seperti penetapan harga, pesanan khusus, membuat dan membeli, penambahan atau penghapusan lini produk, dan penggantian peralatan. Saya akan menjelaskan tentang paragraf 6.6 tahun pertama hingga tahun keempat. Biaya tahun pertama akan sebesar $6.500 dikurangi $6.000 yaitu $500 lebih murah, yang membuat laba tahun pertama menjadi $500 lebih tinggi jika manajer mempertahankan mesin dan bukan menggantinya. Karena manajer secara alami ingin mengambil keputusan yang akan memaksimalkan ukuran kinerjanya saat ini. Penggantian mesin akan mengakibatkan penurunan laba tahun pertama sebesar $500. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengoffset kenaikan laba tahunan untuk tahun kedua hingga tahun keempat sebesar $1.000. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.